belum terlalu banyak dipakai, tapi itu fasilitas yang Anda bisa pakai. Ya, Bapak Ibu bisa top up ya jenis-jenis investasi tertentu, Bapak Ibu tambahin. Wah, lagi bagus nih, tambahin, silakan. Ya, fleksibel sekali. Bapak Ibu mau ambil, silakan. Ambil sebagian untuk berbagai keperluan, silakan. Ya, jadi sangat-sangat fleksibel. Oke. Nah, ini. Jadi tadi udah ada bonus sahabat pertama, jadi beli satu dapat 3 kan ya? Satu tadi dapat investasinya, kedua dapat proteksinya, ketiga ada lagi nih penawaran yang terbatas, ya. Tapi apa itu? Nanti setelah pesan-pesan berikut ya. Ya, by the way nanti saya akan kembalikan ke MC untuk menjelaskan ini penawaran terbatasnya apa. Oke. Ya, untuk menutup presentasi saya, jadi saya sampaikan kembali bahwa Bapak Ibu, generasi yang akan datang, anak cucu kita, tantangannya akan lebih hebat daripada kita. So, generasi yang akan datang Bapak Ibu tidak cukup hanya dibekali dengan ilmu penting, sangat penting. Ya, tetapi akan menjadi lebih powerful jika ilmu plus aset. Karena mereka akan berkompetisi juga dengan orang-orang yang memiliki aset banyak. So why not kita berpikir ulang bagaimana kita memanfaatkan produk asuransi untuk melipat gandakan aset. Karena ini cara yang paling efisien Bapak Ibu. Hanya bisa di asuransi, di produk lain nggak bisa. Bapak Ibu ikut reksadana, dapat apa? Dapat capital gain. That's it. Jadi meninggal suatu saat, misalnya Bapak Ibu taruh 5 miliar di reksadana, saat terjadi meninggal saat itu 5,5, ya udah dapatnya 5,5. Ya, tapi di asuransi Anda taruh 5 miliar, udah langsung meng-create aset 10 miliar. 5 miliarnya ini cuma akan berkembang. Ya, sehingga meninggal suatu saat di samping dapat 5 miliar yang berkembang, ahli waris dapat 10 miliar yang sudah digaransi. Kecuali tadi ya, meninggalnya di atas 99. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, so why not? Ya Bapak Ibu, silahkan menghitung ya berapa yang kita bisa leverage ya untuk anak cucu kita. Tentunya Bapak Ibu tidak ingin sembarangan juga meleverage atau mengambil produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang tidak jelas. Ya, Bapak Ibu, saya sedih ya sebagai seorang financial planner, saya sedih karena banyak sekali orang-orang yang kaya tapi mohon maaf kesandung sama investasi odong-odong. Ya, investasi bodong. Bapak Ibu, tambahan dari saya tips. Kalau Bapak bagaimana mendeteksi bahwa ini investasi odong-odong, investasi yang bodong, suatu saat akan habis. Ya, gampang Bapak Ibu. Begitu Anda ditawarkan investasi yang dijamin, Bapak Ibu cepat-cepat lari. Karena investasi dimanapun tidak boleh dijamin. Kenapa? Kan enak dijamin. Begini Bapak Ibu, namanya investasi. Contoh ya, Cipaganti ya. Nah, udah kejadian, contohin aja. Cipaganti. Dia kan bisnisnya apa? Travel ya. Nah, yang namanya bisnis travel itu namanya untung 10% sebulan tuh wajar nggak? Wajar, sangat wajar. Ya. Sehingga kalau dari 10% dia dapat, dia bagi ke kita sebagai investornya 3%, wajar nggak? Wajar, cengli. Tapi begitu dijamin, ini ada bahaya. Kenapa? Karena bisnis travel bukan cuma dia doang kan ya? Banyak sekali ya. Ada trust dan sebagainya kan? Yang namanya bisnis kan bisa up, bisa down.
Bagaimana pas saat dia down lagi karena persaingan usaha dan sebagainya, pada saat dia down, dia nggak punya untung, tapi dia udah terlanjur janji menggaransi return 3%. Tiba-tiba dia punya hutang kan? Tiba-tiba dia punya hutang, padahal dia lagi rugi karena dia menggaransi. So untuk membayar hutang itu gimana caranya? Ah ini lebih celaka lagi. Caranya gimana? Dia ambil nasabah baru. Lebih celaka lagi. Karena apa? Dia ambil nasabah baru, uangnya dipakai buat apa? Buat bayar kewajiban yang sebelumnya. Tapi yang dia lupa, begitu dia nambah nasabah baru, dia nambah Hutang. kewajiban baru. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Investasi-investasi macam itu awal mulanya tidak dimaksudkan untuk menipu, sama sekali tidak. Mereka tidak dimaksudkan untuk menipu, sama sekali tidak. Tetapi mereka terjebak dengan aturan main mereka sendiri, yaitu menggaransi. Memang investasi dimanapun tidak boleh digaransi. Ya, bisa up, bisa down. Yang bisa kita lakukan meminimalisir risiko. Gimana caranya? Salah satunya jangka waktu. Kalau Bapak Ibu pilih yang jenisnya saham, equity, contohnya tadi, betul equity bisa 26%, 30% dan seterusnya, tapi perlu jangka waktu minimal 5 tahun. Ya, minimal 5 tahun, no worry. Ini pasti. Ya, memang grafiknya dari begini, tapi di atas 5 tahun pasti. Ya, pasti. Ya. Jadi teman-teman, mari kita lebih sejahterakan generasi berikutnya, buat mereka lebih berdaya, buat mereka lebih kaya dengan melipat gandakan aset lewat uang pertanggungan jiwa, lewat warisan di. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat malam.